Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Farika Basra akan menyampaikan materi mengenai pengembangan aspek pengelolaan desa wisata dan homestay. Kegiatan ini merupakan bentuk dari pengabdian masyarakat di Desa Ngadiwono dengan judul Hospitality as a Tourism Village Promotion, Desa Wisata. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi manajemen perhotelan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan pariwisata. Apakah pariwisata itu? Pariwisata di suatu tempat bisa dikatakan pariwisata, atau sebuah pariwisata bisa dikatakan apabila memiliki 3 aspek, yaitu sesuatu untuk dilihat. Jadi para turis yang datang ke lokasi itu bertujuan untuk melihat sesuatu yang ada di daerah tersebut. Apakah entah itu pemandangan, ataukah kebun, pantai, atau pegunungan. Ada sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung melalui mata, seperti sesuatu yang unik, sesuatu yang baru, dan sesuatu yang indah. Yang kedua, aspek pengembangan pariwisata yaitu sesuatu yang bisa dilakukan. Jadi para wisatawan atau para turis asing dan domestik yang datang ke tempat lokasi tidak hanya bisa lihat-lihat saja, tapi juga bisa melakukan sesuatu, misalnya eduwisata. Jika di Desa Ngadiwono ini banyak terdapat kebun kentang, mungkin bisa saja menawarkan experience, menawarkan pengalaman kepada para turis untuk bagaimana sih menanam kentang, kemudian memberikan edukasi seperti berapa lama sih menanam kentang ini, mulai dari menanam hingga panennya berapa lama, atau juga mungkin bisa dibuatkan seperti satu tempat pabrik gitu yang mencakup dari edukasi, juga menunjukkan bentuk bibit kentang, kemudian kentang usia 1 bulan, 2 bulan, atau berapa ya, sampai akhirnya bisa dipanen. Kemudian juga terdapat di dalam pabrik itu proses produksi keripik kentang misalnya. Karena dalam aspek pengembangan wisata juga harus ada sesuatu yang bisa dibeli oleh para turis itu, seperti keripik kentang untuk bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh misalnya. Setiap tempat wisata pasti memiliki tempat something to buy. Setiap tempat wisata pasti tersedia tempat untuk membeli oleh-oleh atau buah tangan lah, untuk selanjutnya dibawa oleh para wisatawan pulang. Hal ini juga bisa menjadi ajang wisatawan berburu souvenir, guna mengingat, oh, aku tahu tuh iki nanggon iki gitu. Merono mana yuk gitu misalnya. Bisa menjadi suatu pemicu untuk datang lagi kembali ke daerah Bapak Ibu sekalian ini. Kemudian di sini terdapat beberapa pembangunan kepariwisataan berkelanjutan. Jadi tidak hanya untuk menarik wisatawan aja, tapi pembangunan kepariwisataan ini juga untuk melindungi lingkungan yang dibangun untuk kepariwisataan. Di sini membutuhkan peran Bapak Ibu sekalian dan juga penggunaan budaya lokal untuk pendidikan dan hiburan, misalnya dengan tari-tari adat. Kan itu juga kita melestarikan adanya adat budaya yang ada di sekitar daerah Bapak Ibu. Dan kegiatan ini juga harus mendapatkan bantuan positif dari pemerintah setempat dan pengendalian yang ketat untuk menghindarkan dari dampak negatif akibat kepariwisataan daerah itu sendiri. Kalau untuk saat ini misalnya seperti di masa pandemi ini, aspek kebersihan dan pemenuhan protokol kesehatan seperti misalnya jaga jarak 1 meter gitu misalnya.
dan juga ketersediaan wastafel misalnya, atau bukan wastafel saja, misalnya bisa pakai tempat dari tandon untuk cuci tangan gitu. Jadi seperti misalnya sekitar 5 meter, setiap 5 meter tersedia tempat untuk mencuci tangan. 10 meter, 100 meter maksudnya, 500 meter, 200 meter, seperti itu. Kemudian untuk pariwisata berbasis masyarakat, menurut Cohen and Uphoff 1977 terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan. Jadi direncanakan dulu nih, Bapak Ibu tuh mau menawarkan apa kepada turis. Kemudian baru di tahap pelaksanaan. Setelah direncanakan, ayo kita laksanakan. Tuh, bikin promosi misalnya. Kemudian tahap partisipasi pemanfaatan hasil pembangunan atau hasil lingkungan juga, misalnya hasil panen kentang yang paling banyak ya di sana. Mungkin ada beberapa hasil panen juga yang tersedia di Desa Ngadiwono ini. Kemudian pada tahap pengawasan dan monitoring. Jadi misalnya dalam kurun waktu 1 tahun, dievaluasi balik ini, bagus nggak sih kegiatan kita kemarin itu? Kemudian masuk ke desa wisata. Di sini terdapat beberapa landasan hukum di mana pemerintah juga mendukung terciptanya beberapa desa wisata di seluruh Indonesia. Desa wisata sendiri menurut buku pedoman desa wisata artinya adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya. Jadi di sini yang dimasuk ada pengalaman keunikan itu, keunikan apa sih yang ditawarkan dari Desa Ngadiwono ini? Misalnya kentang lah misalnya untuk varietas unggul yang ada di Desa Ngadiwono. Jadi inilah yang nanti Bapak Ibu ini akan unggulkan gitu ke masyarakat. Misalnya dengan memberikan berbagai macam produk unggulan, tidak hanya keripik kentang yang bisa dibawa pulang karena keripik kentang kan kering ya, bisa tahan beberapa lama. Nah, kalau yang basah-basah misalnya, ketika mereka datang ke sana, misalnya ada satu makanan yang hanya bisa dinikmati di sana. Misalnya apa? Nanti mungkin ada tim dari mahasiswa yang memberikan beberapa resep untuk ibu-ibu sekalian di sini yang bisa dijadikan untuk salah satu model berusaha, wirausaha untuk dijual di masyarakat sekitar dulu, dan juga kemungkinan apabila ada turis ke sana bisa ditawarkan kepada turis di sana. Nah ini, Desa Wisata Ngadiwono. Desa Ngadiwono ini terletak di Kecamatan Tosari, Pasuruan Nikingge, terdapat kesalahan penulisan, Pasuruan, Jawa Timur. Kental akan adat budaya, salah satunya upacara khusus daerah Ngadiwono yaitu upacara Kasodo. Nah, upacara Kasodo ini juga bisa dijadikan salah satu daya tarik dari desa Bapak Ibu ini, misalnya untuk menarik wisatawan tamu misalnya. Dibuatlah flyer. Kita kan sekarang udah di era digital ya, kan sudah pakai internet gitu. Nah, untuk menarik masyarakat luar Desa Ngadiwono untuk datang ke Desa Ngadiwono itu harus bisa mungkin Bapak Ibu dan adik-adik Karang Taruna yang ada di sini itu bisa menggunakan media sosial, Instagram, Facebook gitu, bikinlah flyer gitu. Misalnya setiap berapa minggu akan diadakan upacara Kasodo. Oke, kemudian selanjutnya ada tanah yang subur akan tanaman, juga bisa menarik wisatawan. Salah satunya yaitu kentang. Ya, meskipun ada banyak kan, ada produk apa saja hasil kebun yang bisa dihasilkan di Desa Ngadiwono ini selain kentang? Ya Bapak Ibu, iya saya tidak dengar, tapi ya itulah, tidak hanya kentang, tapi juga ada beberapa produk lainnya kan yang bisa ditawarkan. Kemudian Desa Ngadiwono ini juga memiliki 5 homestay dan 12 pondok wisata. Ini juga bisa untuk tempat tinggal para turis yang akan menginap di sana.
Selain mereka akan menikmati suasana, pemandangan yang indah, kemudian ada upacara adat khusus Ngadiwono, upacara Kasodo, kemudian juga menikmati berbagai macam makanan yang ada di desa Ngadiwono juga. Mereka bisa sambil tinggal di salah satu dari 5 homestay dan 12 pondok wisata ini. Nah, ini sedikit aja resep. Ini resep saya ambil dari, ini gambarnya ambil dari Pinterest, tapi kentang wedges itu kayak kalau kita makan kentangnya McD, kentangnya KFC, itu kan mereka sudah diolah dengan tepung seperti itu ya. Nah, kalau kentang wedges ini itu kentang yang utuh itu loh Bapak Ibu ya. Kentang yang utuh itu hanya dipotong-potong kasar. Potong kasar itu gimana ya? Potong gede-gede gitu loh, bukan dicacah, bukan dicincang gitu ya. Nah, terus biasanya kan kalau goreng kentang itu kan dikupas. Lah ini nggak usah dikupas, tapi pastikan kulitnya tuh sudah bersih. Jadi dicucinya tuh sambil digosok gitu sama sabut yang agak keras gitu. Jadi tanah-tanah yang masih menempel itu sudah bisa hilang lah gitu. Kemudian dipotong-potong gede, gak usah dikupas. Kemudian digoreng, terus dikasih taburan garam, merica, apa lagi ya? Seledri apa? Potong halus itu apa ya? Dicincang lah gitu, potong tipis-tipis gitu ya. Nah, terus bisa dicocol sama saus sambal, saus tomat, atau mayones. Tuh, enak ini Bapak Ibu. Ini bisa ditawarkan, jadi kayak misalnya bisa buka, misalnya ya, salah satu alternatif usaha ya, bisa buka restoran. Nah, restoran itu menyediakan berbagai macam makanan dari kentang, mulai dari perkedel, ya, kentang goreng kayak gini. Kentang goreng itu macam-macam loh Ibu-Ibu. Nggak cuma kentang goreng yang panjang-panjang itu biasanya. Nah, kentang goreng kayak gini ini kan juga bisa, yang tebel-tebel. Itu ada namanya kentang wedges. Itu mahal kalau di restoran. Nah, mungkin kalau di desa Ngadiwono ini bisa menawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, ya kan? Terus habis itu ada kentang itu modelnya spiral. Jadi kayak meliuk-liuk gitu, lengkung-lengkung gitu. Nanti mungkin ada tambahan resep dari teman-teman mahasiswa ya. Ini dikit aja contohnya. Kemudian pengembangan desa wisata Ngadiwono. Rencana pengembangannya kan untuk pengelolaan wisata homestay yang baik dan benar ini misalnya dengan mengikuti CHSE yang sudah diterbitkan oleh Kemenparekraf. Menciptakan inovasi dan kreasi baru dari produk kentang. Seperti tadi yang sudah saya kasih ya resep ya. Ya, kentang itu enggak cuma potongan sing panjang-panjang gitu toh. Sekarang itu kentang itu bisa potong yang tebel-tebel sama kulitnya juga itu bisa dimakan. Pokok pastikan pas nyuci bersih kulitnya ya. Kemudian meningkatkan aspek komunikasi berbahasa Inggris. Kenapa sih kok kami ya dari UNER ini milih untuk bahasa Inggris? Karena terdapat laporan gitu ya kalau banyak turis asing yang berbahasa Inggris yang ngomongnya tuh pakai bahasa Inggris gitu, tapi ada kesulitan dari masyarakat sekitar untuk bisa berkomunikasi. Jadi angel ngomong-ngomongnya gitu kan ya, karena keterbatasan bahasa Inggrisnya itu. Nah, teman-teman mahasiswa di sini akan membantu Karang Taruna atau masyarakat sekitar untuk bisa mengupgrade lah, atau bisa paling enggak bahasa sapaan yang simpel-simpel. Jadi sing sederhana gitu bisa ngomong, hey, how are you gitu, where are you going, do you want to try this, kentang gitu, kentangnya potato in English, kayak something like that lah. So jadi masyarakat sekitar Ngadiwono ini tidak kehilangan potensi untuk bisa mendatangkan wisatawan asing gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada datang lagi itu turis asingnya, bisa lebih nyaman di sana. Udah bisa ngobrol bahasa Inggris kan ya? Lah orang kalau misalnya nggak bisa ngomong, orang mana ya?
Orang luar Jawa aja, lah terus ke Desa Ngadiwono, misalnya, bahasa Indonesia misalnya terbatas. Nggak bisa ngomong kan ya nggak enak juga ya. Nah itu sama juga kayak yang dirasakan sama turis-turis. Nah kalau mereka ngomongnya pakai bahasa Inggris, masyarakat di Desa Ngadiwono ngomongnya pakai bahasa Indonesia, misalnya bahasa Indonesianya aja masih campur bahasa Jawa, yo angel, nggak nyambung gitu bicaranya ya. Jadi paling nggak bisa lah ngomong kayak dasar-dasarnya gitu aja kayak sapaan, terus mau kemana, terus apakah kau mau nonton upacara ngasodo kayak gitu. Nah ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nanti dibantu sama teman-teman mahasiswa ya. Ini sedikit gambaran aja Bapak Ibu. Di Indonesia tuh banyak banget desa wisata. Tidak cuma hanya di Desa Ngadiwono aja. Nih, yang di kiri nih. Di Indonesia itu ada 1.734 desa wisata. Terus kita mau ngerucut lagi nih, lihat ke Jawa, Jawa dan Bali. Nah, di Jawa dan Bali itu ada 857 desa wisata. Banyak banget kan? Lah, dari 800 ini kayak separuh itu ada di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu banyak banget desa wisata. Ada 479 desa wisata. Nah, salah satunya ini bisa jadi potensi di Desa Ngadiwono. Tuh. Ini juga kemudian ada kriteria desa wisata. Kriteria suatu lokasi bisa dikatakan itu desa wisata apabila memiliki potensi daya tarik wisata. Kemudian komunitas masyarakat. Adakah komunitas masyarakat di sekitar, misalnya Karang Taruna atau komunitas pariwisata di masyarakat lokal sekitar. Kemudian memiliki potensi sumber daya manusia lokal. Pasti ada kan ya SDM-nya di sana. Memiliki peluang dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan wisata. Misalnya kalau sekarang ini nih ya, di zaman digital ya, orang itu semua kan HP-an ya. HP-an itu perlu apa? Perlu internet. Lah itu, kalau misalnya masih susah aksesnya di sana, bisalah minta pengajuan ke apa ya? Ke kecamatan, kemudian ke provinsi misalnya kalau mau lebih tinggi untuk bisa diberikan akses yang lebih untuk internetnya gitu supaya lebih melek apa ya melek digital. Jadi nggak cuma untuk WhatsApp-WhatsAppan, Facebookan, tapi juga bisa untuk mempromosikan desa wisata Bapak Ibu ini. Terus kalau Bapak Ibu ini nanti punya usaha, bisa dimasukkan ke Shopee, ke Tokopedia, ya kan? Kan lumayan itu jadi pundi-pundi cuan. Kemudian pengembangan desa wisata. Jadi ada 4 Bu, ada 4 Bapak Ibu, 4 tahapan pengembangan desa wisata. Yang pertama itu rintisan, baru banget itu rintisan. Terus berkembang, maju, kemudian mandiri. Nah, mandiri ini sudah bisa jalan sendiri, nggak perlu diawasi, sudah pasti banyak yang datang kayak gitu, udah banyak yang tahu juga. Lanjut lagi sedikit lagi ke strategi pengembangan desa wisata. Aspek SOP pencegahan penyebaran COVID-19 untuk homestay di pondok wisata itu mengikuti instruksi pemerintah ya. Briefing pengelola wisata, misalnya karyawan, pemandu wisata, masyarakat sekitar, ini dikasih pemahaman dulu. Jadi Bapak Ibu, COVID-19 ini nyata ya. Jadi kayak Bapak Ibu ini sendaknya harus pakai masker, jaga jarak. Kalau ngumpul-ngumpul gini ya enggak apa-apa, tapi ya jauh-jauhan gitu. Jadi kalau misalnya nih, maaf nih, misalnya bersin, muncratnya itu enggak kena ke temennya gitu, bersih kejadinya, agak aman lah gitu. Minimal 1 meter sampai 2 meter. Terus habis itu juga jangan lupa sering-sering cuci tangan. Nah, kalau misalnya kan kayak sekarang nih, salaman itu kan enggak boleh ya pegang-pegang tangan. Lah kita enggak tahu temennya kita itu habis megang apa terus salaman sama kita ya kan. Nah, itu mending salaman tuh dari jauh gitu. Salam ya, monggo kayak gitu ya. Atau kalau enggak, kalau misalnya emang sudah terlanjur harus pegang tangan sama teman-temannya gitu,
cuci tangan ya, cuci tangan pakai sabun sama air yang mengalir supaya enggak kotor tangannya. Misalnya kita kan enggak tahu teman kita habis megang apa ya, habis makan apa misalnya, dicuci apa enggak kan enggak tahu. Lah terus nanti kalau misalnya ada kuman-kuman kita kucek mata terus matanya merah itu ya apa itu? Iya kan enggak tahu kita. Nah, jadi dari yang hal terkecil dulu, cuci tangan dan pakai masker. Itu wajib lah selama masa pandemi ini gitu. Apalagi untuk yang belum vaksin. Iya enggak sih? Menyediakan peralatan dan kelengkapan kebersihan guna mencegah penyebaran COVID-19. Lah ini jadi di setiap homestay atau pondok wisata, enggak homestay dan pondok wisata aja ya, tapi di rumah ibu-ibu dan bapak-bapak ini juga seenggaknya harus menyediakan peralatan dan perlengkapan kebersihan guna mencegah penyebaran COVID. Misalnya semprot disinfektan, ya kan? Semprot disinfektan lah misalnya, enggak bisa sehari sekali gitu, 2 hari sekali lagi tuh. Pas disemprot itu jendelanya dibuka. Jadi biar apa? Biar apa ya, kuman-kumannya itu pergi gitu loh, karena pintunya dibuka. Karena COVID-19 ini dia suka di tempat-tempat yang pengap gitu ya. Kemudian pengelola maupun tamu atau masyarakat sekitar homestay diwajibkan dalam keadaan sehat dan menerapkan protokol COVID-19. Jadi kalau misalnya ada tamu nih datang menginap, pastikan juga kebersihannya itu terjamin gitu ya, dan juga tetap jaga jarak, menerapkan protokol kesehatan, ada tempat untuk cuci tangan, terus juga harus pakai masker, terus ada beberapa titik itu yang disediakan sanitizer ya, bukan pencuci tangan, sanitizer itu semacam cairan yang bercampur alkohol yang bisa untuk digunakan sebagai pembersih tangan tuh ya. Jangan sampai nih, misalnya nanti pas lagi banyak tamu di homestay atau di pondok wisata Bapak Ibu sekalian, kemudian ada sidak dari Kemenparekraf atau dari Dinas Pariwisata sekitar dan itu pas lagi tidak menerapkan protokol kesehatan, misalnya tidak pakai masker, terus misalnya air buat cuci tangannya habis gitu, wah itu nanti bisa misalnya dikenakan sanksi dari Satgas COVID. Oke, pastikan Bapak Ibu sekalian pemilik homestay dan pondok wisata ini menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian ada alur homestay dan pondok wisata. Sebenarnya ini ada di buku panduan yang sudah diterbitkan oleh Kemenparekraf, ada di websitenya, yang bagian homestay dan desa wisata. Nah ini di ruang penerima tamu, seenggaknya ini ada peraturan yang harus ditetapkan. Misalnya kayak tamu harus konfirmasi. Tamu harus konfirmasi gitu. Tamu ini mau menginap di kita ini sehat nggak? Gitu. Atau misalnya paling nggak dia menyertakan surat keterangan dari dokter dia sehat. Jadi dia datang ke desa Ngadiwono ini udah bawa virus gitu. Bahaya kan kalau dia bawa virus ke sana nanti. Jadi epicentrum baru. Kemudian ada SOP COVID-19, seperti yang tadi saya bilang. Jaga jarak 1 meter, terus sedia hand sanitizer, dan sedia tempat untuk cuci tangan. Mau pakai alkohol campuran itu ya, banyak tuh sekarang, sanitizer gitu. Mau pakai itu, atau misalnya pakai sabun. Kemudian ada bilik disinfektan untuk para tamu. Jadi kemarin tuh saya di Surabaya, di Hotel Bintang 5 itu. Lah sebelum masuk itu harus ngelewatin kayak kotak gitu. Ada itu kotak disinfektan. Jadi kayak saya disemprot halus gitu. Nggak sampai basah, cuma semprot tipis-tipis itu untuk menghilangkan partikel-partikel atau kuman-kuman kecil yang ada di sekitar saya sebelum masuk ke hotel. Nah, jadi begitu masuk ke hotel, seenggaknya lebih terjamin lah gitu, orsi gitu. Kemudian untuk tamu ini ada konfirmasi data, jaga jarak 1 meter, oh ya, dan juga kecek suhu. Jangan sampai pas satu masuk ini suhunya 38-39. Loh, semaput nanti ya tiba-tiba di sana terus wah kacau. Nggak jadi liburan malah sakit di tempat situ ya.
dan bisa menularkan juga ke masyarakat sekitar. Misalnya kalau misalnya data-datanya enggak jelas, sehat apa enggak, ini kan harus ada surat keterangan sehatnya dulu kalau kita mau tamasya, keliling-keliling kota gitu ya. Terus ini juga ada beberapa untuk kamar tidur, kamar mandi, sama dapur. Nanti mungkin ini bisa di-share sama teman-teman mahasiswa ya. Nah, ini masuk ke aspek apa ya? Daya tarik wisata. Nah, jadi kenapa bisa dikatakan sebuah desa wisata itu harus ada atraksinya. Jadi ada yang menarik gitu situ. Ini salah satunya tari. Nah, upacara kasodo ini bisa dijadikan salah satu daya tariknya. Atau rumah-rumah adat misalnya. Tahu seperti kerajinan tangan yang bisa dijual supaya turis itu waktu pulang itu bawa oleh gitu. Ingat, wah ini desa Ngadiwono apik yo. Ayo merono mana yo, gitu kan lumayan kan. Jadi diingat gitu, terus bisa datang lagi gitu nanti turisnya. Terus juga ini pastikan accessible. Jadi accessible ini bisa diakses oleh masyarakat luas, baik yang difabel atau yang tidak. Jadi kayak ada jalan khusus untuk para difabel, ramah untuk pengguna kursi roda misalnya, dan juga ada aksesnya lah gitu. Jangan sampai ke sana kayak udah jauh-jauh ke sana, ternyata harus jalan 2 jam. Wow, lumayan gempor ya. Nah, ada amenities-nya, bisa makan di sana, ada tempat wisata yang bisa dikunjungi, kemudian yang terakhir ada tempat penginapannya, kalau pengen nginep di sana. Kemudian ada sumber daya juga, ada masyarakat, dan ada industrinya. Jadi ada industri misalnya, kan sekarang komoditinya itu varietasnya kentang ya. Nah, mungkin ini bisa ditingkatkan. Jadi tidak cuma hanya kentang mentahnya aja, tapi juga bisa produk olahan kentang. Gitu ya. Misalnya, kan ada juga tuh tepung kentang yang untuk mashed potato. Ya, kalau di industri F&B itu ada mashed potato untuk bikin mashed potato. Sumber daya manusianya juga Bapak Ibu dan juga Karang Taruna sekitar diharapkan bisa bahu-membahu, saling membantu untuk mewujudkan terciptanya desa wisata yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini terus juga perlu apa? Perlu internet ya untuk branding. Nah, jadi untuk bisa keluar, untuk bisa diketahui sama orang luar dari Desa Ngadiwana ini, perlu adanya internet. Seperti macam untuk akses Instagram atau Facebook atau TikTok-kan. Nah, itu yang sekarang banyak banget penggunanya, TikTok-nya enggak sih? Kalau saya belum pakai TikTok sih, tapi udah pakai Instagram dan Facebook. Nah, apa sih gunanya untuk branding? Jadi misalnya kalau mau pakai logo atau pakai slogan apa gitu, oh ini slogannya anu kan Ngadiono kan gitu, Desa Ngadiono gitu. Jadi kayak diingat gitu loh kata-katanya gitu, slogannya gitu. Kemudian untuk iklan juga advertising, itu iklan bisa untuk iklan ke dunia luar. Jadi orang-orang di luar Desa Ngadiwono itu tahu ada apa aja sih di Desa Ngadiwono. Terus kapan sih ada upacara Kasodo, kapan sih kita bisa lihat kayak gitu. Kemudian selling. Selling ini menjual, misalnya juga ada produk-produk produk olahan kentang yang bisa dijual secara online. Kayak mashed potato tadi atau keripik kentang yang bisa dijual ke ya mungkin memasok ke pabrik-pabrik besar ya, bisa juga kan. Oke, ini sampai di penghujung. Kesimpulannya ya, sebelum kita membuat desa wisata itu juga harus, pertama, pasti harus ditemukan dulu potensi desanya itu apa. Nah, Desa Ngadiwon ini banyak banget potensinya, supaya bisa dikenal sama masyarakat luas, dan juga supaya bisa jadi desa wisata. Salah satunya yaitu kentang itu tadi, kemudian juga upacara adat upacara adat desa Kasodo, upacara adat
Desa Ngadiwono, yaitu upacara Kasodo. Lipet ngomongnya. Kemudian menemukan hambatan. Hambatannya itu apa? Apa sih yang bikin Desa Ngadiwono ini nggak cepet-cepet dikenal gitu sama masyarakat luas? Nah, itu dimusyawarahkan, didiskusikan bersama, dicari jalan keluarnya. Kemudian membangun komitmen antara Karang Taruna, masyarakat sekitar, dan juga pemerintah sekitar sangat diperlukan untuk terciptanya desa wisata yang atraktif. Mendeskripsikan dampak yang muncul, gandeng pemerintah setempat dan pemerintah pusat tentu saja. Kemudian persiapkan peraturan setempat, briefing, promotion, studi benchmark desa wisata lain. Nah, untuk studi benchmark, mungkin bisa ke desa Panglipuran, yaitu Desa Panglipuran ini pilot project-nya desa wisata di Indonesia. Jadi ini salah satu desa wisata desa wisata pertama di Bali yang sudah mandiri dan banyak banget sih orang-orang yang datang ke sana. Saya juga waktu ke sana itu amazed gitu ya sama rumah-rumah adatnya di masyarakat sekitar, dan juga produk-produk yang dijual itu sangat menarik gitu untuk dibawa pulang terus jadi oleh-oleh. Saya kemarin tuh kalau nggak salah beli itu Dreamcatcher. Do you know what Dreamcatcher is? Saya tuh kemarin beli Dreamcatcher. Kan Dreamcatcher tuh biasanya kan around 20 or 30 centimeters, and I found a big Dreamcatcher is around 90 to 1 meter diameter. Jadi gede banget gitu, kayak kemarin itu bawanya tuh susah gitu sampai nggak masuk di kresek gitu ya, saking gedenya 90 cm sampai 1 meter lah, gede banget, menarik ya, langsung saya beli. Belilah gitu. Kemudian ini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam materi ini. Saya rasa sekian. Ini adalah beberapa mahasiswa saya yang insya Allah tahun ini akan lulus. Tinggal nunggu yudisium dan wisuda. Mohon maaf atas kesalahan penggunaan kata yang tidak berkenan di Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan bahasa yang agak lebih lebih bisa dimengerti mungkin oleh Bapak Ibu. Saya tidak menggunakan bahasa akademis karena itu akan sangat sulit untuk dimengerti oleh Bapak Ibu. Jadi saya berusaha untuk se-friendly mungkin ke Bapak Ibu, menyelipkan beberapa kata bahasa Jawa agar bisa dimengerti, agar lebih mudah dimengerti. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat, meskipun hanya singkat karena keterbatasan waktu juga. Kami harus berbagi dengan beberapa kolega kami, tapi saya sudah memberikan materi ini di adik-adik, di teman-teman mahasiswa yang mungkin apabila berkenan bisa diperbanyak untuk ibu-ibu PKK ya, PKK atau Dharma Wanita, ibu-ibu PKK, dan juga mungkin kepada para pemilik homestay and pondok wisata. Sekian, mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan upload juga ini di channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat semua ya.